Perasaan saya ketika pertama kali dapat kabar bahwa saya akan divaksin dan menjadi salah satu nakes yang pertama, perasaan saya sih sebenarnya tenang-tenang aja. Eh, Tenang plus gembira ya, gembira sedikit. Halo guys, hari ini saya akan wawancara teman nakes yang menjadi salah satu pionir penerima vaksin COVID-19 pada hari ini, tanggal 14 Januari 2021. Halo Mas. Halo Vin. Oke. Saya sedikit mau wawancara Mas Datu. Apakah berkenan Mas? Siap. Siap. Ya. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Mas? Nama saya Datu Efratadi Pradana, profesi saya sebagai radiografer, tukang batu juga. Pendidikan terakhir saya sarjana, pendidikan terakhir saya S1, lagi menempuh pendidikan untuk S2. Ya, dengar-dengar kan hari ini Mas divaksin ya. Boleh nggak ceritakan awal mula Mas ditunjuk sebagai pionir dari tim nakes yang divaksin pertama di Indonesia itu, dari perasaannya dan cara mempersiapkan diri untuk divaksin pada hari ini? Oke, perasaan saya ketika pertama kali dapat kabar bahwa saya akan divaksin dan menjadi salah satu nakes yang pertama, perasaan saya sih sebenarnya tenang-tenang aja. Tenang plus gembira ya, gembira sedikit. Karena kenapa saya bisa katakan tenang? Karena dari awal ketika COVID ini mulai ada di Indonesia, kemudian saya masuk bekerja sebagai tim COVID, saya sudah katakanlah memasrahkan diri saya untuk ikut bersama-sama memerangi COVID-19. Kenapa saya bisa bahagia? Karena dengan adanya vaksin ini, saya berharap imun tubuh saya akan meningkat, imun tubuh saya terhadap COVID ini akan meningkat, dan saya lebih tenang dalam bekerja karena ada kepercayaan diri untuk tidak terpapar COVID-19. Apa yang Mas lakukan untuk mempersiapkan diri? Yang saya persiapkan adalah, yang jelas saya mempersiapkan mental, itu yang utama. Saya mempersiapkan mental saya untuk siap dengan berbagai isu, dengan berbagai berita yang kadang juga negatif tentang vaksin ini. Jadi saya persiapkan mental saya. Kemudian yang kedua, saya persiapkan mental keluarga saya beritahu istri. Saya jelaskan ke mereka bahwa memang ini salah satu yang harus kita hadapi juga, dan ini yang harus kita perjuangkan juga. Dan kemudian saya mempersiapkan fisik. Secara fisik saya mungkin frekuensi lari saya tambah, kemudian porsi tidur saya atau porsi istirahat saya tambah juga, plus mungkin asupan makanan saya perbaiki. Dari apa yang tadi Mas Datu membicarakan tentang persiapan Mas, dari semua hal yang saat pertama kali ditentukan sebagai pionir dari nakes yang untuk divaksin pertama kali di Indonesia, apa sih yang membuat Mas itu sangat percaya diri untuk divaksin? Nah, jadi gini, saya percaya bahwa vaksin merupakan salah satu cara untuk kita meningkatkan imun kita terhadap virus COVID-19. Dan saya juga percaya bahwa pemerintah kita tidak akan mencelakai kita dengan memberikan vaksin yang sembarangan. Mereka juga pasti punya kajian-kajian tertentu sehingga vaksin ini bisa dinyatakan aman untuk dipergunakan untuk saya, kemudian untuk
nakes lainnya dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini juga dibuktikan dengan pertama kali ini dibuktikan juga dengan pertama kali orang Indonesia yang divaksin adalah presiden kita sendiri, Bapak Joko Widodo. Sebelum Mas divaksin dan pertama kali mendengar kabar, Mas udah mencari tahu nggak sih vaksin yang akan disuntikan ke tubuh Mas itu efek sampingnya bagaimana, atau apa sih yang disuntikan ke dalam tubuh Mas? Kalau apa yang disuntikan ke dalam tubuh saya coba cari tahu juga ya, saya coba cari, saya baca, kemudian banyak juga info yang berkembang di seputar saya gitu, dari media sosial, dari teman-teman, ada yang ragu juga. Cuman ya itu dari awal karena memang saya pikir ini bagian dari cara memerangi COVID-19, cara mengatasi pandemi ini, maka ya saya bilang tadi, saya tenang aja untuk menghadapi hal ini. Kalau nggak salah hari ini Mas Datu kan dilakukan vaksin. Nah, boleh nggak Mas sedikit menceritakan bagaimana sih prosedurnya dari awal sampai Mas dilakukan vaksin? Oke, jadi pertama kali saya dapat SMS ya, SMS berupa Bitly, kalau saya nggak salah Bitly itu. Kemudian saya klik di SMS itu, kemudian muncul form peduli apalah saya lupa ya. Nah, form itu kemudian saya isinya berupa nomor telepon dan nomor induk kependudukan. Dari situ kemudian muncul masuk, itu kita udah login, kemudian kita mengisi kita akan divaksinnya kapan, kemudian tempatnya di mana, detail sekali ya, dari mulai tanggal dan waktu dan jamnya juga ada lah gitu. Kemudian selesai itu saya dapat semacam tanda bahwa saya sudah terdaftar lah gitu. Dengan kemudian tanda itu saya coba screenshot di tempat saya vaksin, kemudian saya coba daftarkan, dan ketika terdaftar nama saya ditanya tuh beberapa pertanyaan terkait dengan apakah saya, misal ya, apakah saya ada jantung, apakah saya ada penyakit diabetes, apakah saya ada autoimun. Ada beberapa pertanyaan seperti itu yang dipertanyakan kepada saya. Selesai pertanyaan saya jawab dan saya dipastikan memenuhi syarat memenuhi syarat untuk divaksin. Kemudian saya ditensi itu, diukur berapa tensi saya, kemudian bagaimana, berapa suhu saya. Selesai itu saya diedukasi tentang bagaimana vaksin, kemudian apa fungsinya vaksin ini. Selesai saya diedukasi, baru saya menjalani prosedur vaksin. Vaksin itu diberikan lewat intramuskuler di daerah sini, kemudian disuntikan ke saya. Selesai saya disuntikan vaksin, saya diminta untuk istirahat istirahat di satu tempat. Saya disediakan tempat untuk istirahat dulu sekitar 20 sampai 30 menit seingat saya. Di situ juga saya di data kembali berapa suhu tubuh saya dan berapa saya ditensi juga, saya diukur suhu tubuh saya dan saya ditensi berapa tensi saya lah gitu, seperti itu. Selanjutnya gini Mas, kan banyak beredar di masyarakat nih, dibilang vaksin itu hoax dan sebagainya. Nah, pada saat Mas setelah menjalani semua prosedur yang tadi Mas ceritakan, Mas ditunjukin nggak sih vaksin yang akan disuntikan ke tubuh Mas? Kalau ditunjukin ini vaksinnya, ya saya cuma lihat dokternya ngambil vaksinnya dari ada apa istilahnya ya, dari botol kecil vaksin itu, dari ampulnya, kemudian
diambil dengan menggunakan fluid, ya itu yang disuntikan ke saya gitu. Intinya sih saya tidak berpikir macam-macam ya, tidak berpikir bahwa ini hoak atau apa, terlampau naif sekali gitu. Kita mengorbankan dan pemerintah mengorbankan katakanlah anggaran sampai mungkin miliaran rupiah hanya untuk hoak gitu. Dan bahkan ini bagian besar dari perlawanan negara kita, rakyat kita, bangsa kita terhadap COVID atau pandemi yang ada. Jadi terlampau naif lah kalau berpikir bahwa ini hoak atau apalah seperti